Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki minggu yang kelima ya, dengan presentasi kelompok 2. Ya. Semoga hari ini bisa mengikuti berjalannya perkuliahan kita. Saya berharap yang kemarin belum bertanya, belum pernah memberikan tanggapan, yang belum membuka pikirannya, suaranya, nanti tolong untuk membuka diri ya. Jangan hanya jadi penonton saja gitu. Jadi semuanya berhak untuk bertanya atau menanggapi dan segala macamnya. Nah, hari ini kita akan membahas bersama-sama, berdiskusi bersama-sama tentang supervisi pendidikan, manajemen supervisi pendidikan. Ya. Apa sih itu supervisi pendidikan? Ya, tentunya nanti kalau pengertian akan dijelaskan oleh kelompok. Ya, cuma sekelumit saya sampaikan bahwa dalam sebuah lembaga pendidikan itu dibutuhkan ada pengawasan. Ya. Ada bagian atau ada orang yang harus mengawasi jalannya pendidikan tersebut. Ya. Nah, kalau menurut salah satu tokoh itu bahwa supervisi pendidikan itu adalah pembinaan menurut Atembun itu dia membina ke arah membina agar bisa memperbaiki jalannya pendidikan atau situasi yang terjadi di lembaga pendidikan. Baik itu dalam segi pembelajaran maupun dalam segi penyediaan sarana dan sebagainya. Jadi ada sistem atau ada individu perorangan bisa yang menjadi supervisor. Nah, rata-rata sistem atau perorangan ini diidentikan dengan kepala sekolah. Karena kepala sekolah seperti minggu kemarin, kepemimpinan kepala sekolah di lembaga pendidikan itu salah satu fungsinya adalah sebagai supervisor. Ya, dia yang mensupervisi guru, dia mensupervisi terhadap program-program yang dijalankan di sekolah. Nah, seperti apa bentuknya supervisi pendidikan itu? Itu banyak. Kalau di lembaga sekolah itu bisa dengan teknik individu atau perseorangan. Misalnya contoh kasus ada guru yang bermasalah misalnya, maka kepala sekolah itu sebagai supervisor dia memanggil yang bersangkutan secara individu, ya, memberitahukan, kemudian mengarahkan, mencari apa dan bagaimana ini bisa terjadi, kenapa ini bisa terjadi dan solusinya apa ke depannya. Itu teknik secara individu. Kemudian ada yang kedua bisa teknik secara kelompok. Teknik secara kelompok itu lebih kepada pengarahan umum atau pertemuan bersama, rapat bersama. Misalnya rapat kepala sekolah atau pihak sekolah dengan wali murid, rapat dengan komite, rapat dengan guru-guru misalnya. Itu dalam rangka mencari jalan tengah biasanya ketika ada keinginan sekolah harus dilaksanakan oleh wali murid atau sebaliknya. Jadi ada rapat, ada supervisi secara kelompok yang itu menangani ada masalah di sekolah misalnya, perlu ada penanganan bersama, melibatkan komite, melibatkan orang tua dan melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Ya. Nah, perlu diingat komposisi komite sebenarnya itu sudah mewakili beragam kepentingan tersebut. Karena komposisi komite itu terdiri dari perwakilan sekolah, ya, dia ada unsur sekolahnya, ada unsur perwakilan wali murid,
kemudian ada unsur tokoh masyarakat. Itu untuk komite. Ya, jadi yang duduk di struktur komite bukan hanya wali murid saja, bukan hanya stakeholder sekolah juga bukan, namun juga ada tokoh masyarakat. Tentunya disesuaikan dengan dia berada di mana. Kalau misalnya sekolahnya ada di lingkup kecamatan Cilincing misalnya, ya maka tokoh yang ada di kecamatan itu. Buat apa nantinya? Agar ketika melaksanakan supervisi kelompok, komite itu bisa diajak serta, baik urun secara pendapat maupun urun dalam menyampaikan atau memberikan solusi. Ya, kan banyak sekolah yang dalam tanda kutip misalnya bermasalah dengan wali murid. Itu wali murid maunya seperti apa, tuntutannya besar sekali, sedangkan sekolah misalnya belum bisa mengimbangi permintaan, maka harus dijembatani oleh komite. Ya, itu. Jadi teknik dengan supervisi individual atau perseorangan itu lebih kepada bagaimana penanganan secara face to face. Jadi menangani kepala sekolah selaku supervisor langsung menangani kasus dalam tanda kutip yang ada, yang terjadi. Nah, ketika tentunya teknik ya personal ataupun teknik kelompok itu pasti melihat seberapa urgensi kejadiannya atau kasusnya yang terjadi. Kalau itu hanya dilakukan oleh personal orang, maka bisa tekniknya bisa perseorangan, ya, teknik supervisinya. Namun apabila itu sudah menyangkut orang lain, maka bisa dijadikan teknik kelompok, baik menyangkut sesama guru, ataupun dengan wali murid, misalnya, ataupun dengan lingkungan sekolah di situ. Ya. Itu dua teknik yang bisa dipakai dalam supervisi pendidikan. Kemudian ada dua metode menurut saya yang bisa dipakai juga dalam menerapkan supervisi pendidikan. Dalam bukunya siapa itu? Dalam bukunya Widodo, ya. Kalau tidak salah dalam bukunya Widodo itu ada dua metode. Yang pertama metode secara langsung, ya, bukunya Widodo itu direct method dia, kemudian sama indirect method. Jadi ada metode langsung dalam supervisi, artinya face to face langsung, individu ke individu ataupun bisa kelompok, jadi dilakukan langsung oleh kepala sekolah misalnya, tanpa melalui perantara, baik itu kepada wali murid, kepada komite, kepada guru, staf dan segala macam. Ada juga yang tidak langsung, misalnya mereka mempergunakan media seperti sekarang ini. Dari kemarin misalnya sekolah kita online, ya. Sekolah banyak yang daring, yang online. Nah, ketika mau menyampaikan sesuatu itu tidak langsung berhadapan dengan orangnya, tapi misalnya melalui surat menyurat atau melalui telepon, melalui email. Jadi itu adalah metode dalam yang digunakan di supervisi pendidikan, ya, dalam bukunya Widodo itu seperti itu. Nah, tentunya baik metode maupun teknik yang tadi itu harus dikuasai oleh kepala sekolah selaku supervisor. Karena di sekolah itu kalau untuk manajemen intern sekolah, maka supervisornya adalah kepala sekolah berjenjang, ya. Tapi kalau dilihat dalam sebuah skala lembaga, maka supervisornya itu adalah pengawas. Dalam lingkup kewilayahan, misalnya Jakarta Timur 1, maka
supervisornya itu adalah kepala dinas. Ya, kalau di Jakarta namanya bukan kepala dinas, tapi suku dinas. Suku dinas Jakarta Timur 1, suku dinas Jakarta Timur 2. Itu kalau di Jakarta. Kalau di daerah, di Bekasi, itu langsung kepala dinas. Karena mereka langsung kabupaten kota. Tapi kalau di DKI, kabupaten kota itu masih nama suku dinas. Baru kalau tingkatan provinsi, kalau di Jakarta itu disebut dengan kepala dinas. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, itu. Nah, supervisor itu berjenjang tergantung levelnya kita melihatnya dari mana. Ya, skop paling kecil, skop mikro itu di sekolah, ya supervisornya adalah kepala sekolah. Naik ke tingkatan atas lembaga-lembaga, supervisornya pengawas. Naik ke tingkatan agak regional, supervisornya adalah kepala dinas ataupun kepala suku dinas. Ya, itu supervisor. Mereka mempunyai peranan penting dalam rangka membina, ya, membina dan mengarahkan guru agar lebih terkondisi dengan baik pembelajarannya, situasi sekolahnya, misalnya. Ya. Kemudian itu teknik dan metode, ya, teknik dan metode dalam mensupervisi. Nah, kalau kita skupnya lebih kecil lagi, skupnya lebih kecil dalam manajemen kelas, maka yang mensupervisi adalah guru. Kegiatan pembelajaran dalam skop kecil dalam kelas itu adalah dalam penguasaannya guru. Jadi guru dia sebagai administrator juga dalam skop kecil kelas, ya, dan juga sebagai supervisor dalam skop kecil kelas. Karena dia juga menilai anak-anaknya, menilai peserta didiknya yang ada di dalam itu. Siapa yang berpartisipasi, siapa yang tidak, siapa yang suka yang masuk, siapa yang rajin masuk, siapa yang alpha. Ya, dari skop paling kecil di dalam supervisi pembelajaran itu adalah guru. Ya. Itu pengantar dari saya. Moderator siapa hari ini? Saya, Pak. Ayu Fitri, ya. Iya. Oke. Kepada moderator saya ya dipersilakan moderator untuk berikutnya memimpin diskusi hari ini. Ya. Terima kasih. Lanjut, Ayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suyuti dan teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Fitri Hairunisa dari kelompok 3 akan menjadi moderator untuk kelompok 2 dalam mempresentasikan materinya kali ini, yakni manajemen supervisi pendidikan. Kelompok 1 beranggotakan Andiko Nanda Fadilah, Diana Priska Damayanti, Muhammad Faiz Al Yusron, Mutia Manazila Garini, dan Wardah Hamidah. Silakan untuk Wirda untuk share screen PPT dari kelompok 2. Oke, sudah. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya hari ini. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja ya. Perlunya dilakukan supervisi. Di next saja. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Nah, upaya-upaya ini mulai dari peningkatan anggaran pendidikan pada APBN, penetapan standar nasional pendidikan, penyempurnaan kurikulum pendidikan, dan lain-lain sampai pada sertifikasi kompetensi guru. Nah, kunci utama dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas proses serta hasil pendidikan adalah pendidik itu sendiri. Namun dalam melaksanakan tugasnya, pendidik yang hanya manusia biasa juga memiliki banyak kekurangan dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan kinerja, pembinaan, serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dalam melaksanakan tugasnya.
Hal ini juga perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen sehingga kegiatan pendidikan dan pembelajaran dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian, maka diperlukannya pelaksanaan kegiatan supervisi. Next. Boleh dilanjut? Nah, konsep supervisi. Supervisi ini berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu supervision, yang berarti pengawasan atau pengendalian. Supervisi sendiri merupakan kata benda, yaitu berasal dari kata to supervise atau to oversee in order to direct, yang memiliki arti mengawasi atau mengendalikan. Sedangkan secara etimologi, supervisi berasal dari kata super, yang berarti lebih tinggi atau lebih berkualitas, dan visi yang berarti melihat, memandang, meninjau, atau menilai. Sehingga supervisi dapat disimpulkan sebagai kegiatan mengawasi, memandang, atau memperhatikan suatu objek atau kondisi tertentu oleh seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari objek yang diawasinya. Istilah lain yang memiliki arti sepadan dengan supervisi adalah pengawasan. Dan demikian, supervisi dapat diartikan juga sebagai proses pengawasan kerja karyawan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi dari yang diawasinya. Next. Lanjut. Nah, selanjutnya, dalam manajemen pendidikan, supervisi ditekankan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan serta kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dalam rangka mengoptimalkan tugas pendidik maupun tenaga pendidik. Secara umum, supervisi pendidikan memang diarahkan pada pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, dalam konteks internal sekolah, kegiatan supervisi ini dilakukan oleh kepala sekolah dan bekerjasama dengan wakilnya, karena mereka memiliki kewajiban atas memberikan segala bantuan dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan terhadap berbagai aspek dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Selanjutnya. Nah, selain itu, supervisi juga dilakukan oleh penjabat yang diberi tugas dalam pengawasan atau supervisi dan disebut sebagai pengawas yang berperan sebagai supervisor. Dan dapat disimpulkan bahwa hakikat dari supervisi pendidikan adalah upaya bimbingan dan pembinaan profesional terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah standar kualifikasi dan kompetensi pengawas supervisor pendidikan. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah, Kementerian Pendidikan membuat ketentuan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah yang berlaku secara nasional. Kemudian standar pengawas sekolah terdiri dari standar kualifikasi dan standar kompetensi. Next. Standar kualifikasi pengawas. Pertama, kualifikasi pengawas setara dengan taman kanak-kanak dan setara dengan sekolah dasar. Ada poin-poin tertentu. Yang pertama, berpendidikan minimum sarjana atau diploma 4, kependidikan perguruan tinggi terakreditasi. Yang kedua, untuk guru TK bersertifikat pendidik sebagai guru TK atau kepala sekolah TK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas TK. Untuk guru SD bersertifikat pendidik sebagai guru SD dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun di SD atau kepala sekolah SD dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas SD. Yang kedua ada kualifikasi pengawas setara dengan SMP, SMA, dan SMK. Yang pertama, memiliki pendidikan minimum magister, kependidikan dengan berbasis sarjana dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi. Kedua, guru SMP bersertifikat pendidik sebagai guru SMP dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP atau kepala SMP atau kepala sekolah SMP dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas SMP sesuai dengan rumpun mata pelajaran. Hal ini berlaku pula pada jenjang yang setara dengan SMA dan SMK. Selanjutnya akan ada poin 3-6, di mana poin 3-6 ini diperlukan juga pada kualifikasi pengawas setara dengan TK
SD, SMP, SMA, dan SMK. Poin 3, memiliki pangkat minimum penata, golongan garing ruang 3 garing C. Poin 4, berusia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas pendidikan. Poin 5, memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah. Poin 6, lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Selanjutnya, standar kompetensi pengawas. Standar kompetensi yang harus dimiliki pengawas satuan pendidikan antara lain pada kompetensi kepribadian yang meliputi tanggung jawab, kreatif, rasa ingin tahu, memotivasi diri, dan stakeholder. Kompetensi manajerial, menguasai metode, teknik, dan prinsip supervisi, menyusun program kerja dan instrumen, menyusun laporan hasil pengawasan dan menindaklanjuti, dan sebagainya. Kompetensi akademik, memahami konsep dan prinsip pembelajaran tiap mata pelajaran dalam rumpun, membimbing guru dan menyusun silabus, dan RPP, membimbing guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau laboratorium, memotivasi guru untuk memanfaatkan tim dalam pembelajaran. Kompetensi evaluasi pendidikan, menyusun kriteria dan indikator keberhasilan, membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek penting yang dinilai dalam pembelajaran, menilai kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya, dan sebagainya. Kompetensi penelitian atau pengembangan, menguasai berbagai pendekatan, jenis dan metode penelitian pendidikan, menentukan hasil kepengawasan yang penting untuk diteliti, menyusun proposal penelitian pendidikan, melaksanakan penelitian pendidikan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, menulis karya ilmiah, dan sebagainya. Kompetensi sosial, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas diri serta dalam kegiatan asosiasi pengawas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Suaranya kedengeran kan ya, suara Andiko? Enggak ada suaranya. Jalan kok. Kedengeran belum? Udah. Perihal prinsip supervisi pendidikan. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa hadir dalam pertemuan kali ini karena sedang mengikuti perlombaan debat. Ya, masuki bagian prinsip supervisi pendidikan. Jadi demi meningkatkan mutu pendidikan menuju ke arah yang lebih baik, supervisi pendidikan memerlukan hal-hal yang prinsipil. Demi menunjang hal tersebut, paling tidak terdapat 4 hal supervisi pendidikan. Yakni yang pertama adalah prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, 4 poin. Yakni yang pertama ada sistematis, artinya supervisi dilaksanakan secara teratur, berencana, dan berkelanjutan. Poin kedua, adanya aspek yang logis atau rasional. Artinya kegiatan supervisi dilakukan atas dasar kebutuhan kebaikan pendidikan yang logis dan realistis. Poin 3, yakni objektif. Artinya, data atau informasi yang didapat berdasarkan hasil observasi langsung terhadap kelebihan dan kekurangan pendidik, bukan didasarkan pada persepsi pribadi supervisor. Dan poin adalah menggunakan alat yang dapat menggali informasi sebagai dasar untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Memasuki prinsip kedua, yakni prinsip demokratis. Apa sih prinsip demokratis itu? Prinsip demokratis ialah menjunjung tinggi asas musyawarah, mengedepankan semangat kekeluargaan, bersedia mengakomodir aspirasi pendidik atau tenaga pendidikan, serta toleran terhadap perbedaan. Yang ketiga, ada prinsip kooperatif. Nah, prinsip ini berarti bahwa dalam kegiatan supervisi yang berupa pengumpulan data, pengolahan data tentang kegiatan pembelajaran yang diobservasi, serta mengonstruksi solusi atas permasalahan pembelajaran, senantiasa melibatkan kerjasama antara supervisor, kepala sekolah, pendidik, serta tenaga kependidikan untuk dapat memperoleh hasil yang optimal. Dan yang keempat, ada prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, melalui prinsip ini, supervisi yang dilakukan harus mampu membangun inisiatif dari kreativitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya untuk mendukung peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Lalu selain hal-hal tersebut, secara operasional, supervisor pendidikan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut juga nih. Nah, yang poin pertama adalah kejelasan komunikasi.
Kejelasan komunikasi ini meliputi hal-hal seperti yang pertama itu penggunaan bahasa sederhana yang dimengerti, pembicaraan langsung pada permasalahan. Lalu yang ketiga ada pembicaraan singkat tapi jelas. Lalu ada bersikap optimis. Nah, poin pertama dari sikap optimis ini ialah menghargai harkat dan pendapat orang lain, lalu menyampaikan harapan positif dengan optimis, lalu mengorientasikan harapan pada kebutuhan akan masa depan. Serta yang ketiga ada berpegang pada tujuan. Nah, berpegang pada tujuan ini meliputi hal-hal seperti menumbuhkan perilaku yang mengarah pada tujuan, pada lalu mendapatkan komitmen atau tujuan. Nah, komitmen atau tujuan ini dapat diperoleh lagi. Ya, ada peran praktikal. Jadi selain memberikan mengemban hal-hal yang prinsipil, supervisor pendidikan memiliki peran praktikal dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut. Pertama adalah dalam mempengaruhi kualitas kerja. Hal-hal tersebut dapat dilakukan seperti menyusun rencana kerja dengan mempertimbangkan beban kerja dan sumber daya yang tersedia. Poin kedua, supervisi pendidikan dapat menyesuaikan alokasi waktu dan sumber daya secara realistis. Dan yang ketiga, dapat membagi pekerjaan secara proporsional, lalu memantau pelaksanaan pekerjaan secara teratur, melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan, lalu mengantisipasi terjadinya perubahan, dan yang terakhir adalah mengadakan peninjauan beban kerja secara berkala. Lalu poin kedua, dalam mempengaruhi kualitas hasil kerja. Terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah bersama guru dan staf sekolah menyusun standar kerja. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru serta staf. Lalu memotivasi guru dan staf untuk menyampaikan aspirasi, membina kedisiplinan kerja guru dan staf, lalu melakukan bimbingan dan penyuluhan. Poin ketiga, yakni dalam pengendalian proses kerja. Pertama, mengawasi penggunaan anggaran satuan pendidikan. Lalu yang kedua, menetapkan standar kerja yang optimal. Yang ketiga, meninjau kembali beban kerja guru dan staf secara berkala. Dan yang keempat, menerapkan teknik-teknik analisis dan penyederhanaan kerja untuk meningkatkan produktivitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat hal-hal yang belum maksimal, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan. Supervisi ini menjadi bagian tersendiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah yang memiliki kedudukan sentral dalam upaya pembinaan dan pengembangan kegiatan kerja sama dalam suatu organisasi. Lembaga pendidikan ini sebagai salah satu bentuk organisasi tentunya tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan supervisi yang terdapat sejumlah manusia yang harus bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan seperti usaha penilaian, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, dalam penerapan supervisi, disinilah terdapat tujuan dan fungsi supervisi dalam pendidikan. Yang pertama ada tujuan umum supervisi pendidikan. Jadi tujuan umum ini adalah membantu guru agar dapat membuat anak didiknya mencapai kedewasaan dengan sanggup mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Tentunya seorang guru ini harus dibantu untuk dapat menciptakan situasi dan kondisi kelas yang baik bagi murid, sehingga murid ini dapat berbuat sendiri dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Kepala sekolah juga harus berusaha membuat guru ini dapat menciptakan situasi dan kondisi itu dengan supervisi. Nah, tujuan supervisi pendidikan itu juga tidak terlepas dari arah tujuan pendidikan nasional. Seorang supervisor ini harus dapat membantu guru agar dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang mengarah kepada tercapainya tujuan nasional, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan begitu, tujuan supervisi sejalan dengan tujuan pendidikan, baik tujuan umum maupun tujuan pendidikan nasional. Dengan itu, seorang supervisor memang harus banyak pengetahuan dan pengalamannya dari orang yang akan disupervisinya, karena tujuan pendidikan di sekolah juga menyangkut tujuan pendidikan secara umum. Jadi seorang supervisor ini tidak bekerja dalam kekosongan. Ia harus selalu jeli melihat jauh ke depan terhadap apa saja yang akan dilakukannya. Yang kedua itu ada tujuan khusus supervisi pendidikan. Jadi yang pertama ada menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah. Jadi sejalan dalam penerapan kurikulum, para pendidik ini dituntut untuk mampu memahami dan menghayati kurikulum pendidikan, khususnya kurikulum pendidikan pada satuan pendidikan di mana dia bertugas serta tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Seperti membantu guru dengan perbaikan agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, mengadakan diagnosa penelitian secara kritis dan kesulitan mengajar dan belajar murid, serta menolong mereka nih untuk merencanakan perbaikan dan bagaimana meningkatkan kemampuan penilaian guru di muka kelas, serta memperbesar kesadaran guru terhadap tata kerja yang demokratif dan kooperatif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. Dan tentu saja hal tersebut itu dilakukan agar terlaksananya kurikulum pendidikan yang secara utuh sesuai dengan standar pendidikan nasional. Yang kedua ada meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Jadi untuk mencapai peningkatan kualitas proses pembelajaran ini, para pendidik dituntut untuk memahami bahwa pendidikan dan pembelajaran itu merupakan sebuah sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan, dengan mampu mensinergikan hubungan antar komponen yang terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi manajemen. Namun perlu diketahui juga bahwa guru ini harus memiliki pengalaman belajar. Jadi anak-anak ini anak-anak ini punya teori belajar yang tidak bisa dipatahkan oleh guru, tapi yang dilakukan guru itu harus dengan membimbing pengalaman belajar yang sudah ada. Yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Tujuan ini harus terjadi melalui upaya peningkatan kompetensi pedagogik dengan kemampuan atau keterampilan seorang guru mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan siswa. Kompetensi akademiknya, kompetensi kepribadiannya yang berkaitan dengan personal guru yang mencerminkan kepribadian positif seperti supel, sabar, jujur, disiplin, rendah hati, berwibawa, berakhlak mulia, dan bertindak sesuai norma sosial, hukum, dan lain sebagainya, serta memiliki kompetensi sosial yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Tentunya kompetensi tersebut dapat diraih apabila guru memiliki kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi, serta mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran dengan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Karena kita tahu saat ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang ditunjuk untuk meningkatkan profesionalitas guru baik secara online maupun offline. Boleh di next. Boleh di next. Bentar ya, mutil-mut. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada fungsi supervisi pendidikan. Ya, jadi pengawas sekolah itu sebagai supervisor pendidikan perlu memahami mengenai fungsi-fungsi supervisi yang merupakan tugas pokoknya supervisi pendidikan yang harus dipahami supervisor. Yang pertama itu ada fungsi inspeksi. Jadi kegiatan inspeksi ini merupakan langkah awal dari kegiatan sebagai upaya seluruh sistem pendidikan yang ada. Gunanya itu untuk mengetahui secara utuh kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Jadi kegiatan inspeksi ini diarahkan
pada semua komponen sistem pendidikan dan tenaga pendidikan, sarana prasarana, kurikulum dan pembelajaran serta perangkat pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Jadi sebagai fungsi supervisi, inspeksi ini harus berupaya mengkolaborasi data dan informasi yang aktual, data primer dan bukan data atau informasi yang sudah usang atau kadaluarsa. Yang kedua itu ada fungsi analisis data atau informasi. Jadi data atau informasi yang diperoleh melalui kegiatan inspeksi tadi dan observasi ini selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya, menemukan dan merumuskan permasalahan, menemukan dan memahami akar permasalahan sampai kemudian dapat menyusun konstruksi solusi atas permasalahan pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang disupervisi. Yang ketiga ada fungsi penyusunan program perbaikan. Solusi atas permasalahan yang berhasil dikonstruksi tadi melalui analisis data dan informasi, selanjutnya ditindaklanjuti dengan program perbaikan atau penyelesaian permasalahan yang terjadi. Yang keempat ada fungsi pelatihan. Program perbaikan atau pemecahan masalah ini tidak boleh serta-merta diterapkan tanpa diuji coba terlebih dahulu. Jadi proses uji coba program baru atau cara baru ini dapat menyelesaikan permasalahan sekaligus juga merupakan pelatihan agar dalam realisasinya akan memberikan hasil yang optimal. Yang terakhir ada fungsi pembinaan, yaitu dalam supervisi pendidikan ini lebih diarahkan kepada sikap mental pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi kepribadian dan kompetensi sosial dari para pendidik dan tenaga pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas saya. Nah, selanjutnya ada teknik supervisi pendidikan. Nah, untuk meningkatkan kualitas dan proses serta hasil pembelajaran dapat dilakukan berbagai cara oleh supervisi pendidikan. Salah satunya itu kunjungan kelas. Nah, dalam teknik ini supervisor mengunjungi kelas saat kegiatan pembelajaran sedang dilakukan. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperoleh informasi dari pengalaman yang sedang dilakukan. Kemudian rapat supervisor dengan pendidik. Nah, kegiatan tersebut adalah untuk membicarakan hal-hal yang bersifat general atau umum dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas proses serta hasil pembelajaran. Nah, lalu ada pertemuan pribadi supervisor dengan pendidik, yang mana kegiatan tersebut dilakukan supervisor akan membicarakan masalah kompetensi seorang pendidik yang berkaitan dengan pembelajaran dan sifatnya rahasia. Nah, kemudian ada kunjungan antar kelas atau sekolah. Kegiatan itu dimaksudkan sebagai studi banding untuk memberikan kesempatan kepada pendidik untuk saling bertukar pengalaman tentang usaha perbaikan, peningkatan kualitas proses, dan hasil pembelajaran. Nah, lalu ada pertemuan kelompok kerja. Nah, kelompok kerja pengawas, kelompok kerja kepala sekolah, dan kelompok kerja guru biasanya dilakukan berkala dan dapat dimanfaatkan secara intensif untuk menganalisis permasalahan pendidikan dan pembelajaran. Yang terakhir ada kegiatan lesson study. Nah, lesson study itu merupakan kegiatan untuk mengkaji proses pembelajaran secara langsung yang dilakukan oleh seorang guru secara kolaboratif dengan guru lain yang bertindak sebagai observer. Seorang pakar sebagai narasumber, dan juga tahap lesson study itu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan tahap refleksi. Pada tahap perencanaan, pembelajaran disusun dan disepakati oleh guru yang akan melakukan kegiatan pembelajaran, sementara guru lain bertindak sebagai observer. Kemudian tahap pelaksanaannya, pembelajaran dilakukan oleh seorang guru dalam situasi dan kondisi pembelajaran yang sesungguhnya. Dan terakhir tahap refleksi, kegiatan ini yang dilakukan setelah pembelajaran selesai. Pada forum diskusi antara guru, observer, dan narasumber menganalisis kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran serta masukan dari narasumber. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ada prosedur kegiatan supervisi pendidikan. Yang pertama itu kunjungan sekolah dan kelas. Kegiatan tersebut dilakukan saat kegiatan sekolah dan kegiatan pembelajaran sedang diberlangsungkan. Nah, tujuannya itu
agar supervisor bisa bertemu dengan para pendidik mengenai kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian bertemu dengan kepala sekolah tentang kegiatan sekolah secara umum dan berdiskusi dengan tenaga kependidikan mengenai administrasi sekolah. Lalu yang kedua, pengumpulan data atau informasi. Supervisor dalam melakukan pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara bersama kepala sekolah mengenai situasi dan kondisi sekolah serta kegiatan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan kepala bagian tata usaha untuk memperoleh data tentang berbagai aspek administrasi sekolah. Nah, lalu ada menganalisis data atau informasi. Analisis kelebihan dan kekurangan yang terjadi di sekolah, terutama pada kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, supervisor merancang program langkah selanjutnya dengan melakukan perbaikan atas semua kekurangan yang ditemui pada kunjungan sekolah atau kunjungan kelas. Yang keempat, ada diskusi perbaikan. Diskusi klinis untuk perbaikan ini, supervisor menemukan permasalahan dan merancang solusi atas permasalahan. Langkah selanjutnya dengan mendiskusikan bersama pihak-pihak di supervisi, yang mana diskusi tersebut akan menghasilkan kesepakatan tentang upaya-upaya memperbaiki kondisi pembelajaran dan kondisi kegiatan pendidikan. Yang terakhir ada kegiatan monitoring dan evaluasi. Nah, langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan serta pembelajaran telah disepakati bersama supervisor dengan semua pihak terkait yang ada di sekolah. Kemudian perlu diikuti dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya secara berkala. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memastikan efektivitas serta kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan program perbaikan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi terakhir adalah supervisi pendidikan sebagai penjamin mutu pendidikan. Standar Nasional Pendidikan mewajibkan setiap lembaga atau satuan pendidikan untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, karena pendidikan formal ditangani oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama, maka pengawasan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan formal berada di bawah naungan kementerian tersebut, sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2 atas sajian materinya. Selanjutnya dibuka beberapa pertanyaan kepada audiens untuk kelompok 2. Langsung saja nyalain kameranya dan mic-nya untuk berbicara. Silahkan. Mungkin saya akan bertanya moderator, tapi sebelumnya mohon maaf kepada Pak Sayuti dan teman-teman semua, saya tidak bisa on cam. Iya, silakan Widiana. Baik, untuk pertanyaannya, dari apa yang sudah dijelaskan kelompok mengenai tujuan khusus dari supervisi, nah terdapat beberapa tujuan. Salah satunya bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah dan meningkatkan profesionalitas pendidik. Pertanyaan saya terkait itu, bagaimanakah implementasi supervisi terhadap tenaga pendidik yang berada di luar jangkauan, misalnya seperti daerah-daerah terisolir di Papua dan lain-lain, apakah tetap berjalan dan dapat memberikan tujuan demi meningkatkan profesionalitas pendidik sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih Widiana atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Halo, saya masuk. Oke, saya Salsabila ingin bertanya kepada kelompok. Kelompok telah menjelaskan pada konsep supervisi pendidikan dalam manajemennya, supervisi ditekankan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan serta kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dalam rangka mengoptimalkan tugas pendidik maupun tenaga pendidik. Namun, bagaimana bila seorang guru tidak bekerja sesuai dengan profesinya? Apa yang akan dilakukan oleh supervisi pendidik? Ya, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Salsa. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi?
Silahkan langsung aja. Saya ingin bertanya moderator. Oh, ya udah Istiqomah dulu. Silakan Istiqomah. Oke, terima kasih. Tadi kan kelompok udah ngejelasin ya terkait fungsi dari supervisi pendidikan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana strategi yang digunakan supervisor dalam mengoptimalkan perwujudan fungsi dari supervisi pendidikan itu sendiri di tengah situasi pandemi. Terima kasih. Oke, terima kasih Istiqomah. Tadi Sylvia ya, silakan langsung saja Sylvie. Saya ingin bertanya moderator, bagaimana peranan supervisi pendidikan dalam mengatasi permasalahan serta meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T? Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bisa satu pertanyaan mungkin. Langsung saja. Saya ingin nanya moderator. Iya, silakan Aurel. Tadi kelompok juga udah jelasin ya tentang standar pengawas. Ada dua tuh, standar kualifikasi dan kompetensi. Untuk standar kualifikasi sendiri itu ngacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007 dengan standar pengawasan sekolah atau madrasah di situ. Yaitu dari Kementerian Pendidikan yang membuat standar itu ada dua ya. Standar pengawasan sekolah itu terdiri dari kualifikasi dan kompetensi tadi. Nah, standar kualifikasi pengawas di setiap jenjang itu antara tingkat SD sampai SMA tadi dijelaskan kualifikasi itu minimum pengalaman kerja sebagai guru itu 8 tahun dan kepala sekolah 4 tahun yang sesuai dengan sertifikasi atau rumpun dari ilmu guru tersebut gitu. Nah, sejalan dengan kualifikasi ini, standar kompetensi juga dari pengawas itu menuntut guru untuk dari standar kompetensi akademik ataupun penelitian atau pengembangan, itu menuntut adanya kreativitas dan untuk memotivasi guru-guru juga memanfaatkan tiap pembelajaran dan mengembangkan penelitian. Di situ teknologi berperan lah ya untuk pengembangan kreativitas maupun dari standar kompetensi akademik tadi yang dituntut. Nah, sejalan dengan itu, kita tahu bahwa di era sekarang kan teknologi semakin cepat, semakin canggih gitu ya. Di mana tiap perubahan teknologi itu bukan per menit lagi, tapi per detik. Bahkan ada salah satu kutipan dari orang yang berpengaruh juga di dunia, dia menjelaskan bahwa dosen kalau satu malam atau tidak mengembangkan pengetahuannya atau tidak membaca buku, maka dia akan ketinggalan sama murid-muridnya gitu. Itu menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan sangat cepat gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri itu dikenal sama TKT tuh namanya, atau tingkat kesiapan teknologi yang diterapkan oleh pemerintah, industri, dan masyarakat yang diukur nanti pengembangannya itu berdasarkan kesiapan gitu. Atau siap nggak dari pemerintah, industri, dan masyarakat apakah bisa punya peran yang baik. Itu kenapa banyak ya di sekolah-sekolah kita lihat fenomena yang terjadi itu kita dikasih satu alat atau entah itu teknologi yang canggih tapi jadi pajangan doang gitu di sekolah. Nah itu TKT di situ adalah tingkat kesiapan teknologi kita diuji di situ sebenarnya. Dalam artian ketika kita lihat ya, tadi kita bahas lagi soal standar kompetensi minimum 8 tahun gitu. 8 tahun untuk jadi pengawas, 4 tahun ketika kita jadi kepala sekolah. Kalau kita lihat lagi, kita balikin lagi, sebenarnya berapa sih rata-rata standar umur gitu di guru-guru di Indonesia gitu yang tersebar di Indonesia. Ternyata pas saya lihat datanya di BKN, statistik nunjukin bahwa 71% itu berada di tingkat umur 46 sampai 60 tahun. Di mana sedangkan golongan yang masih berada di golongan kerja muda antara usia 26 sampai 45 tahun itu terhitung minim, atau jika disetarakan di seluruh Indonesia itu kurang dari 200.000 guru di seluruh Indonesia gitu. Itu dilakukan statistiknya di tahun 2018. Nah, kalau mengacu pada itu berarti
rata-rata generasi-generasi sekarang untuk rata-rata guru itu berada di generasi yang sudah terlampau cukup jauh gitu untuk memahami satu teknologi yang mungkin jarang ya dari guru-guru antara range umurnya 46 sampai 60 tahun itu berkontraksi langsung atau bersinggungan langsung dengan teknologi. Nah, di sini sebenarnya saya pengen diskusi aja sih sama teman-teman kelompok 2 gitu. Gimana sih teman-teman kelompok 2 ini menanggapi syarat atau kualifikasi dari peraturan pemerintah tadi nomor 12 tahun 2007 tentang minimumnya syarat untuk diberlakukannya atau syarat untuk menjadi pengawas gitu di sekolah. Sedangkan tadi tuntutannya untuk kompetensi sendiri itu harus bisa memotivasi, bisa mengembangkan dan segala macamnya yang berhubungan dengan teknologi atau bersentuhan langsung dengan teknologi. Dan bagaimana ini generasi kita sebagai calon guru ini menanggapi peraturan ini gitu. Kita sebagai calon guru mungkin nanti dari teman-teman semua juga ada yang jadi pengawas akan terhalang gitu karena ya teman-teman belum 8 tahun menjabat, tidak punya pengalaman kerja pun jadi kepala sekolah sulit gitu. Dan bagaimana dan apakah peraturan ini masih relevan gitu buat teman-teman kelompok 2 untuk di zaman-zaman sekarang yang udah canggih dan sangat erat dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat gitu. Saya harap bisa berdiskusi bersama sih. Itu aja yang saya pengen tanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Aurel. Jadi kita udah dapat 5 pertanyaan untuk kelompok 2. Sebelumnya, nanti setelah Zoom ditutup, kita akan melanjutkan diskusi di WhatsApp Group. Tapi sebelum kita berpindah, mungkin Pak Suyuti ada tambahan untuk kelompok 2 hari ini. Dipersilakan, Pak. Minta tolong tadi PPT yang terakhir yang Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama gitu. Siapa tadi yang share PPT? Kelompok minta tolong. Suara saya kedengaran kah? Terdengar, Pak. Nah, kelompok minta tolong share screenin PPT yang terakhir. Sudah? Mana? Belum nongol. Di terakhir. Nah, ini. Ya. Ini. Dalam supervisi pendidikan, ketika kita berbicara tadi saya sampaikan step by step ke atas dari tahapan mikro paling mikro sampai kepada makro. Nah, ini berbicara tentang makro menyangkut negara ya, artinya di lintas ya, sudah mencakup Indonesia ini. Nah, ada 2 kementerian yang menaungi pendidikan nih. Sebenarnya sekarang bukan 2, tapi banyak. Ya, cuma titik poinnya ada di 2 ini. Cuma kalau pendidikan secara umum banyak yang menaungi. Misalnya Kementerian Kesehatan itu punya juga Balai Diklat Kesehatan atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Perhubungan punya Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Sekolah Tinggi Ilmu Perkeretaapian misalnya, itu banyak ya. Namun ada 2 kementerian yang concern banyak menangani pendidikan dan dalam skop mulai dari jenjang SD sampai jenjang SMA ya. Yaitu yang pertama Kementerian Pendidikan, Stek Dikti, Kemdikbud ya. Kemudian yang kedua Kementerian Agama. Nah, kalau dalam Kementerian Pendidikan itu di bawahnya tingkat provinsi itu ada namanya LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Ya, nah, di LPMP itulah yang membantu meningkatkan kualitas mutu-mutu
mutu dari pendidikannya, dari pendidikan atau lembaga pendidikan. Ya, penjaminan mutunya ada di sana. Nah, kemudian pengawasannya juga ada di sana. Kalau dulu terpusat ke LPMP, pengurusan nomor induk guru, ya, kemudian nomor sertifikasi guru segala macam itu semuanya ke LPMP kalau dulu. Kalau sekarang sudah banyak menyebar kemana-mana. LPMP sebagai pelatihan lebih kepada badan diklat sekarang. Nah, kalau di pendidikan agama atau di Kementerian Agama itu ada namanya Penma, pendidikan madrasah namanya. Nah, Penma inilah kalau di dalam kedinasan pendidikan, dinas pendidikan itu disebut dengan kepala bidang pendidikan atau yang tadi suku dinas pendidikan itu kalau di Depak namanya Penma, tingkatan di kabupaten provinsi itu juga sama mikro ke atas, dari mikro sampai kepada makro tingkatannya seperti itu. Jadi dua lembaga ini sementara ini yang concern paling banyak di lembaga pendidikan dan itu biasanya ketika ada penjaminan mutu bersama maka keluarlah SKB, surat keputusan bersama, SKB 3 menteri, SKB 2 menteri. Nah, kalau 3 menteri biasanya menyangkut dengan pendidikan, itu adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Itu 3 serangkai biasanya kalau berkenaan dengan pendidikan. SKB 3 menteri misalnya tentang pengaturan seragam. Gitu. Kita masih ingat ada kasus yang di Padang kalau tidak salah yang berjilbab tidak dibolehkan atau yang tidak berjilbab tidak boleh masuk sekolah itu ya. Yang bulan-bulan kemarin itu lagi viral kan. Itu kan keluar langsung SKB 3 menteri. Menteri Agama, Menteri Pendidikan, kemudian sama Menteri Dalam Negeri mengatur itu. Ya. Nah, tentunya kementerian-kementerian ini baik Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan mereka punya bargaining position masing-masing, ya, punya lahan masing-masing. Kalau Kementerian Agama lebih kepada lahan keagamaan, pendidikan madrasah. Meskipun sekarang juga udah banyak pendidikan madrasah berafiliasi dengan umum, bukan hanya keagamaan, namun juga sudah menjadi umum. Ada juga di bawah Kementerian Pendidikan bukan cuma secara umum, namun juga dia berafiliasi dengan agama. Contoh misalnya, di Jakarta ini banyak menjamur SDIT, SDI, SDIT itu banyak menjamur. Ya. Itu kan sebenarnya sekolah umum, namun dia menggunakan juga simbol agama. Gitu ya. Nah, ada lagi sekolah alam misalnya. Alam yang karakternya juga berdasarkan karakter bangsa dan karakter keagamaan. Nah, banyak begitu. Nah, ini tentunya ada supervisi khusus ya, yang itu pasti di bawah kementerian. Artinya tiap kementerian itu pasti punya supervisi khusus yang menangani itu. Nah, akhirnya keluarlah PP, peraturan pemerintah, atau di bawahnya misalnya Permen, peraturan menteri, baik Permenak ataupun Permendikbud misalnya, yang itu mengatur tentang tata laksana atau aturan di lembaga pendidikan. Misalnya yang terakhir kemarin yang masalah jilbab itu pengaturan tentang seragam sekolah. Ya. Nah, itu tentunya punya skop dan bidang masing-masing yang punya di bawah kementeriannya masing-masing. Ya. Itu tambahan dari saya, selebihnya disilahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Suyuti atas tambahannya. Ya udah, sekarang kita langsung beralih aja ke WhatsApp Group untuk melanjutkan diskusi kelompok 2. Terima kasih. Oke, kita ganti ke grup ya. Iya, Pak.